Reaksi redoks Part 2. Selanjutnya, untuk mencari biloks suatu senyawa, kita bisa menggunakan perhitungan biloks, yaitu perhitungan yang digunakan untuk unsur yang memiliki biloks bervariasi. Misalnya pada ion MnO4-. Di sini kita mencoba mencari biloks dari unsur Mn, yaitu kita lihat dari muatan ion MnO4-, yaitu -1. Sehingga seperti yang kita ketahui bahwa muatan sama dengan biloks, di mana biloks atau muatan dari ion ini kita peroleh dari penjumlahan dari masing-masing atom yang menyusun ion tersebut. Di sini kita bisa hitung jumlah atom dari Mn dikalikan dengan biloks Mn ditambah jumlah atom O dikalikan dengan biloks O, sehingga diperoleh jumlah muatan total atau biloks yaitu -1. Contohnya di sini kita mencari biloks dari unsur Mn, di mana kita substitusikan biloks Mn yang belum diketahui dijumlahkan dengan jumlah atom O dikali dengan biloksnya yaitu -2, sehingga sama dengan total biloks pada ion MnO4- adalah -1. Sehingga kita hitung dan didapat biloks Mn sama dengan +7. Selanjutnya mengenal reaksi redoks. Yang pertama, konsep reaksi redoks yang melibatkan oksigen. Reaksi redoks sendiri merupakan reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Ketika melibatkan oksigen, maka reaksi oksidasi merupakan reaksi pengikatan oksigen oleh suatu zat. Contohnya pada reaksi pembentukan tembaga, di mana unsur 2Cu solid bereaksi dengan O2 gas membentuk 2CuO solid. Selanjutnya, reaksi reduksi, yaitu reaksi pelepasan oksigen oleh suatu zat. Contohnya pada reaksi penguraian oksida raksa, di mana senyawa HgO solid terurai menjadi Hg liquid plus O2 gas. Kata kunci dalam reaksi redoks yang melibatkan oksigen yaitu pada reduksi, oksigen atau O2 ada di ruas kanan sebagai produk, sedangkan pada oksidasi, O2 atau oksigen ada di ruas kiri menjadi suatu reaktan. Konsep reaksi redoks yang kedua yaitu melibatkan perpindahan transfer elektron. Yang pertama, pada reaksi reduksi yaitu reaksi penangkapan elektron. Contohnya pada ion Pb2+, menangkap 2 elektron sehingga membentuk unsur Pb bebas. Kemudian pada reaksi oksidasi yaitu reaksi pelepasan elektron. Contohnya dari unsur bebas Zn terurai menjadi ion Zn2+ tambah 2 elektron. Kata kuncinya, pada reaksi reduksi elektron berada di ruas kiri sebagai reaktan, sedangkan pada reaksi oksidasi elektron ada di ruas kanan menjadi produk. Konsep reaksi redoks yang ketiga yaitu perubahan bilangan oksidasi. Reaksi reduksi dikenal dengan reaksi yang mengalami penurunan biloks akibat penangkapan elektron. Contohnya pada pembentukan unsur Pb bebas, di mana ion Pb2+ menangkap 2 elektron sehingga membentuk unsur Pb. Biloks Pb di ruas kiri sama dengan 2+, kemudian turun menjadi Pb sama dengan 0. Pada reaksi oksidasi, reaksi mengalami kenaikan biloks akibat pelepasan elektron. Contohnya, penguraian dari unsur bebas Zn menjadi ion Zn2+ dan melepaskan 2 elektron, di mana biloks pada Zn di ruas kiri sama dengan 0 karena merupakan unsur bebas. Kemudian naik menjadi Zn2+ karena melepas 2 elektron. Suatu reaksi dikatakan reaksi redoks atau reaksi reduksi oksidasi jika ada unsur bebas dan ada perubahan biloks.
Pada reaksi redoks, kita mengenal reduktor dan oksidator, di mana reduktor merupakan zat yang mengalami oksidasi atau mengalami peningkatan biloks, sedangkan oksidator merupakan zat yang mengalami reduksi atau mengalami penurunan biloks. Contohnya dalam reaksi di bawah ini, di mana yang pertama, senyawa MnO2 merupakan oksidator, karena pada ruas kiri yang semula MnO2 memiliki biloks 4 mengalami reduksi atau penurunan biloks menjadi 2+ pada senyawa MnCl2. Sedangkan HCl menjadi senyawa reduktor karena mengalami oksidasi atau peningkatan biloks, di mana biloks HCl pada ruas kiri yang semula -1 mengalami peningkatan biloks menjadi 0. Di sini hasil reduksi merupakan Mn dalam MnCl2, sedangkan hasil oksidasi adalah Cl2. Reaksi redoks terdapat dua macam, di mana yang pertama yaitu reaksi disproporsionasi atau disebut autoredoks, dan reaksi komproporsionasi. Untuk yang pertama, reaksi disproporsionasi atau reaksi autoredoks merupakan reaksi di mana satu unsur mengalami reaksi reduksi dan oksidasi sekaligus, sehingga unsur tersebut menjadi reduktor dan oksidator. Contohnya ada di reaksi di bawah ini, di mana unsur Cl2 mengalami reduksi menghasilkan NaCl dan mengalami oksidasi menghasilkan NaClO. Reaksi yang kedua yaitu reaksi komproporsionasi, yaitu hasil reduksi dan hasil oksidasi adalah spesies yang sama. Contohnya dari reaksi di bawah ini, unsur Ki mengalami oksidasi dan senyawa KiO3 mengalami reduksi dan menghasilkan produk yang sama yaitu 3I2. Dalam reaksi redoks, kita perlu menyetarakan reaksi tersebut. Caranya, yang pertama bisa menggunakan metode setengah reaksi. Untuk langkah-langkah penyetaraan dengan setengah reaksi adalah sebagai berikut. Contoh yang pertama untuk persamaan reaksi menggunakan setengah reaksi, yaitu pada reaksi Cr2O72- dan Cu+ yang menghasilkan Cl3+ dan Cu2+. Pada tahap pertama, kita tuliskan masing-masing persamaan setengah reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Pada reaksi di atas yang mengalami reaksi reduksi yaitu reaktan Cr2O72- yang menghasilkan produk Cr3+. Sedangkan yang mengalami reaksi oksidasi yaitu pada Cu+ yang menghasilkan Cu2+. Tahap yang ketiga yaitu dengan penambahan molekul H2O. Pada reaksi di atas terjadi kekurangan atom O, sehingga reaksi tersebut berlangsung pada suasana asam, yaitu pada reaksi reduksi, di mana produk atau di ruas kanan tidak memiliki atom O, sehingga pada ruas kanan ditambahkan molekul H2O. Setelah ditambahkan molekul H2O, maka jumlah atom O disetarakan. Di sebelah kiri berjumlah 7 dan sebelah kanan ditambah dengan 7 koefisien. Tahap yang keempat yaitu menyetarakan atom hidrogen pada ruas kanan dan ruas kiri. Karena pada ruas kiri tidak ada atom hidrogen, sedangkan pada ruas kanan terdapat 14 atom hidrogen, yaitu 7 dikali 2, maka di ruas kiri pada reaksi reduksi ditambahkan ion H+ sejumlah 14. Tahap yang kelima yaitu menyetarakan muatan dengan menambahkan elektron di sebelah kanan atau kiri persamaan reaksi. Pada reaksi reduksi yang semula sebelah kiri atau ruas sebelah kiri memiliki muatan positif berjumlah 12, sedangkan di sebelah kanan memiliki muatan positif berjumlah 6, maka pada ruas kiri
ditambahkan 6 elektron agar kedua ruas sama-sama memiliki 6 muatan positif. Sedangkan pada reaksi oksidasi, pada ruas kiri memiliki 1 muatan positif, sedangkan pada ruas kanan memiliki 2 muatan positif. Maka agar sama-sama memiliki elektron yang sama, pada ruas kanan ditambahkan 1 elektron, sehingga kedua ruas memiliki 1 muatan positif. Tahap yang keenam, kita menjumlahkan kedua persamaan setengah reaksi dengan menyamakan elektronnya. Pada reaksi reduksi memiliki 6 elektron, kemudian pada reaksi oksidasi memiliki 1 elektron. Maka untuk menyamakan jumlah elektronnya, kita kalikan silang, sehingga pada reaksi reduksi kita kali 1, sedangkan pada reaksi oksidasi kita kali 6, sehingga kedua reaksi reduksi dan oksidasi sama-sama memiliki 6 elektron. Dari kedua persamaan itu kita jumlahkan sehingga memperoleh hasil akhir, yaitu Cr2O72- ditambah 6Cu+ ditambah 14H+ menghasilkan 2Cr3+ ditambah 6Cu2+ ditambah 7H2O.